Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis di mana kita akan mengkaji tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang mudah-mudahan dengan kajian kitab tauhid ini Allah Subhanahu wa taala menerima keimanan dan keislaman kita di akhirat nanti. Dan dengan iman dan Islam pula mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas secara sekelumit tentang makna tauhidul asma was sifat. Makna dari mentauhidkan Allah, mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan di dalam sunnah-sunnahnya. Dan tentunya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini ma yaliku billahi subhanahu wa ta'ala, sesuai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Ma yaliku billah, sesuai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Min ghairi ta'wilin, enggak pakai ditakwil, enggak pakai ditaktil, dan tidak juga dipertanyakan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka kita berdasarkan kalimat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah Allah seperti apapun juga. Jadi ketika kita mengimani sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang menyamainya dengan apapun juga. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan tauhidul asma was sifat. Kemudian barang siapa yang mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tidak apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
dan tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, maka orang yang seperti ini disebutkan oleh para ulama faqad qala 'alallahi bila ilmin. Sungguh dia berbicara tentang Allah, ya. Jadi dia berbicara tentang Allah bila ilmin, tidak pakai ilmu. Jadi dia tidak memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau dia membuat sendiri nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Berarti faqad qala 'alallahi bila ilmin. Sungguh dia telah mengimani Allah tapi tidak pakai ilmu. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan dia telah berbohong atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Dan orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Tidaklah yang lebih zalim, tidaklah yang orang yang paling zalim kecuali dari orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah lalu dia berbohong. Jadi mengada-ngada, membuat-buat sendiri atas nama Allah, lalu dia lakukannya itu dengan cara berbohong. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama menjelaskan tentang bagaimana cara mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang hidup pada masa yang utama, yang disebut dengan al-qurunul faddalah. Mereka adalah orang yang hidup di masa yang utama, masa keemasan, gold age, masa keemasan, yaitu masa sahabat Rasulullah SAW, masa tabi'in, dan masa atba'ut tabi'in. Di dalam mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka mereka berpendapat bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat Allah, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan menetapkannya hendaknya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari itu. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari itu. Jadi mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya hendaknya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah SAW sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam sunnah Rasulullah SAW, di dalam hadisnya, min ghairi tahrif, tanpa ditahrif, wala ta'til, dan tanpa dia nafikan, wa min ghairi takyifin wala tamthil, tanpa dia mempertanyakan bagaimana dan tanpa dia menyamakan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dengan apa? Makhluknya. Kenapa? Karena yang demikian itu masuk di dalam mengimani Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu dakhilun fil imani billah, itu masuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar saya sih beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memahami nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi ketika kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dengan tahrif? Ya. Tahrif kata para ulama adalah at-taghyir, merubah. Jadi tanpa kita rubah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, baik lafzon atau makna, baik lafadznya ataupun maknanya, nggak boleh dirubah. Ketika Allah SWT Qadir, Maha Kuasa, ya udah seperti itu. Apa yang Allah sebutkan apa? Tanpa kita apa? Merubah tentang nama-namanya dan apa? Sifat-sifatnya. Itu namanya apa? Taghyir atau tahrif.
Takhrib itu artinya taghyir, merubah. Wala ta'til, ya. Apa itu yang disebut dengan apa? Ta'til, ya. Ta'til di sini adalah dari kata-kata attala, ta'til, yang artinya apa? At-tabrir, mengkosongkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maksudnya apa? Mengkosongkan itu apa? Menafikan. Padahal Allah SWT menjelaskan bahwa Allah SWT punya nama dan sifat, tapi dia apa? Ta'til, dinafikan, ya, dikosongkan nama-nama Allah dan apa? Sifat-sifat Allah SWT. Kemudian min ghairi takyif. Apa yang disebut dengan takyif? Tanpa mempertanyakan. Bagaimana ya sifat-sifat Allah? Enggak perlu ditanyakan. Pokoknya apa? Mengimani apa yang sudah apa Allah sampaikan saja tanpa mempertanyakan bagaimana dan bagaimana. Kemudian wala tamsil, tanpa kita menyamai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Makhluknya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Makhluknya. Itu enggak boleh kita samakan. Walaupun manusia mendengar, Allah Subhanahu wa taala juga apa? Mendengar. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran manusia. Walaupun sifatnya sama-sama mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Makhluk juga melihat. Tapi tidak boleh kita samakan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan makhluk. Kenapa? Karena penglihatan makhluk terbatas. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Enggak terbatas. Pendengaran makhluk pendengarannya terbatas. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tidak terbatas. Maka ini apa? Tidak boleh kita samakan. Kemudian kita masuk kepada Asmaullahil Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan Asmaullahil Husna, nama-nama yang husna, yang baik, yang indah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki al-asma, nama-nama al-husna yang indah, yang baik, dari kata-kata Hasan. Fad'uuhu biha, maka panggillah Allah biha dengan nama-namanya. Jadi kalau kita mau manggil Allah Subhanahu wa taala, panggil dengan nama-namanya. Artinya apa? Berdoa pada Allah dengan kita memanggil nama-namanya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga sebetulnya mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama di dalam ayat apa? Al-Qur'an. Dan orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi artinya apa? Mereka akan dibalas ketika mereka mengingkari nama-nama Allah SWT. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini merupakan sebuah dalil. Yang pertama dalam ayat ini isbatul asma'i lillah. Penetapan nama-nama untuk Allah. Kenapa? Karena disebutkan walillahil asmaul husna, adanya penetapan nama-nama untuk Allah. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan nama-namanya, faman nafaha faqad nafa ma asbatahu Allah fahuwa muhadun lillahi taala. Barang siapa yang menafikan sesuatu yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-namanya, kemudian dia apa? Nafikan, dia hilangkan, faqad mahadal fahuwa muhadun lillahi taala. Sungguh dia orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mengingkari apa? Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis. Kemudian
dalam ayat tadi juga menjelaskan asma'uhu subhanahu wa ta'ala kulluha husna. Jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan itu husna. Sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan walillahil asma'ul husna. Apa kata-kata husna? Husna itu adalah balighatun fil husni ghayatuhu. Jadi sangat baiknya, sangat. Husna itu apa? Husna itu dari kata-kata hasan. Artinya kalau kita belajar bahasa Arab, sighat mubalaghah. Ya. Kalimat yang sangat. Basir, kalau kita lihat basarun, melihat. Ketika disebut basir, maha melihat. Ya. Jadi kalimat yang apa? Menjelaskan tentang kemahaan. Apa kalau bahasa kita? Kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menjelaskan tentang kemahaannya. Ya. Ketika kuasa, maha kuasa. Ketika melihat, maha melihat. Ketika apa? Mendengar, maha mendengar. Ya. Maka itu yang disebut dengan apa? Husna. Jadi ketika Allah SWT apa? Walillahil asmaul husna, itu memiliki kalimat yang balighatun fil husni ghayatuhu. Jadi memiliki nama-nama yang kemahaan. Ya. Dimana ketika Allah SWT apa? Menyatakan dalam ayat Al-Quran umpamanya wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang sami, yang maha, yang sangat mendengar, maha gitu. Basir, dan dialah Allah yang maha melihat. Kalau yang disebut maha itu tidak terbatas penglihatannya, tidak terbatas apa? Pendengarannya. Sehingga penglihatannya tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Tidak ada yang mampu untuk rupanya dia melihat tapi apa? Ditutupin itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena maha. Pendengaran juga begitu. Tidak ada yang bisa apa? Menafikannya. Kenapa? Karena maha mendengar. Ya, sighat apa? Mubalaghah disebutkan di dalam apa? Bahasa Arab. Wadzalika li'annaha tatadammanu ma'anin wa sifatin kamilah. Dijelaskan yang disebut dengan husna itu maksudnya adalah ya, mengandung makna dan apa? Mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi sifat Allah SWT itu sangat sempurna dan maha sempurna. Mengandung makna yang sangat sempurna dengan sifat yang sangat sempurna yang tidak sedikit pun memiliki sifat kekurangan. Kalau kita mendengar sih, tapi kadang-kadang dipanggil suka nggak dengar kan gitu. Kita ngelihat sih, tapi kadang-kadang suka ngelihatnya gurem-gurem, mungkin bukan gurem-gurem lagi kan, keseringan kali ya sekarang. Jadi kita apa? Kita mampu sih untuk melakukan sesuatu, tapi kadang-kadang perlu bantuan orang. Gitu. Kenapa? Karena kita apa? Cuma sekedar apa? Memiliki sifat itu saja. Tapi bagi Allah SWT sifatnya itu apa? Mengandung ma'anin wa sifatin kamilah. Sifat Allah itu mengandung makna dan sifat yang kamilah, yang sangat sempurna, yang tidak ada kekurangannya dari sisi apapun juga. Ketika Allah SWT maha melihat, maka apapun yang kita lakukan, baik di ruang yang kelihatan, di luar rumah, ataupun di tempat yang tersembunyi, tetap Allah SWT melihat. Kenapa? Karena Allah maha melihat. Ketika hati kita bergetar untuk meniatkan sesuatu yang jelek, Allah maha tahu. Kenapa? Karena alim, Allah mengetahui. Walaupun tersembunyi dalam hati kita. Kedipan mata orang memiliki makna. Ada kedipan-kedipan genit. Genit kan gitu. Ada kedipan-kedipan membenci orang. Kan gitu. Membenci orang dengan apa? Kedipan. Allah SWT maha tahu bagaimana makna kedipan orang tersebut. Kenapa? Karena Allah alim, maha mengetahui. Sehingga dengan ini kita tidak bisa sembarangan di dalam melakukan sesuatu. Tidak bisa sembarangan di dalam meniat sesuatu. Tidak bisa sembarangan di dalam mendengarkan sesuatu. Tidak bisa sembarangan untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu akan didengar oleh Allah SWT, akan didengar, akan dilihat oleh Allah SWT.
akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah makna kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan aneh sih beriman kepada Allah yang alim, yang maha mengetahui. Tapi dia melakukan sesuatu sembrono. Apa aja dilakukan, padahal apa yang dilakukan itu akan dilihat oleh Allah SWT. Baik di tempat yang kelihatan orang, apalagi apapun yang apa atau yang tersembunyi, di mana orang lain nggak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu. Jadi mengimani itu dalam rangka berhati-hati kita dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annahu subhanahu wa taala, dan di samping itu juga al-husna, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, dan masing nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berbeda artinya, makna-maknanya. Al-Basir berbeda dengan As-Sami. Al-Alim berbeda dengan Al-Khabir. Ar-Rahman berbeda dengan Ar-Rahim. Walaupun akar katanya sama, tapi masing-masing memiliki apa? Makna yang berbeda-beda. Kalau kita lihat Al-Alim, maha mengetahui. Al-Khabir juga maha mengetahui, tapi maha mengetahui dengan sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya. Ar-Rahman juga memberikan rahmat. Kenapa? Karena akar katanya sama, ada kata-kata rahmah, rahimah, yarhamu, rahmah. Tapi ternyata Ar-Rahman memiliki makna yang berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman, rahmanullahi fid dunya, kasih sayang Allah di dunia. Rahim, rahmatullahi fil akhirah, khossatan lil mu'minin. Rahmat Allah nanti di akhirat dikhususkan untuk orang-orang mukmin. Jadi masing-masing berbeda maknanya. Masing-masing apa? Berbeda makna-maknanya. Kemudian disebutkan lagi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memanggil dan bertawasul dengan namanya. Artinya kalau kita berdoa, hendaknya kita mulai dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala untuk bertawasul atas nama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wasilah. Jangan sampai ada orang berdoa langsung aja minta tanpa ada apa? Muqaddimahnya. Minta dong rezeki, minta dong. Tapi kita minta sama siapa ya kan gitu? Makanya apa? Minta dong ilmu, minta sama siapa? Makanya awali dengan memanggil nama Allah SWT. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajarkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika menjelaskan tentang apa yang harus dibaca ketika madza aqul, ya, apa yang harus aku ucapkan ketika aku mendapatkan malam qadar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma innaka afuun, menyebut nama Allah, sifatnya, bahwa Allah itu apa? Al-afu. Kemudian tuhibbul afwa, memuji Allah, fa'fu anni, lalu minta kepada Allah SWT. Itu apa? Diajarkan. Jadi pertama panggil Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Namanya siapa? Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Dipanggil nama Allah yang al-afu. Kemudian dipuji. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Kemudian minta fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi artinya apa? Ketika kita berdoa, seru nama Allah SWT. Apa yang kita inginkan? Ya Allah, ya Razzaq, urzuqni, berilah saya rezeki. Ya. Jadi sesuai dengan permintaan kita, Allah SWT maha pemberi rezeki. Maka kita panggil nama Allah yang pemberi rezeki. Apa itu? Ar-Razzaq. Urzuqni, maka berikanlah apa? Saya rezeki. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rahmat. Maka panggillah Allah dengan Ya Rahman, irhamni. Berilah saya rahmat, kasihanilah saya.
Ya. Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu rahmat. Ya Fattah, iftah li abwaaba rahmatik. Makanya kalau kita masuk ke masjid itu apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Kita berselawat, kita manggil Allah Subhanahu wa taala dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah. Kemudian kita minta Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi kita memanggil nama Allah itu untuk bertawassul dengan namanya. Agar kita panggil dengan namanya dengan apa? Bertawassul. Dan ini menandakan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala ala azamatiha, Allah Subhanahu wa taala membesarkan namanya, agung namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala suka untuk dipanggil namanya oleh hambanya gitu. Jadi Allah sangat senang ketika namanya dipanggil oleh hambanya. Dipanggil dengan sifat namanya. Apa itu? Ya Razzaq. Karena Allah pemberi rezeki. Maka kita minta rezeki. Allah sangat suka ketika dipanggil namanya oleh seorang hamba ketika dia berdoa. Dan itu juga menjelaskan tentang bagaimana keagungan namanya. Dengan namanya yang agung, maka seorang hamba memanggilnya dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Kemudian dari ayat tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka-mereka yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayujzauna ma kanu ya'malun. Ini ancaman. Bagi mereka-mereka yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yulhidun itu ada kata-kata mulhid. Makanya kata-kata mulhidun itu dalam bahasa Indonesia ada yang mengartikan ateis. Jadi ateis itu apa? Bahasa Arabnya apa? Mulhid. Orang yang mengingkari apa? Nama apa? Ya otomatis ketika dia mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengingkari apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulhid kadang translate ke dalam bahasa Indonesia dengan arti apa? Ateis. Jadi orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tawa'adal ladina yulhiduna fi asma'ihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengingkari nama-namanya bi ayyujazihim, bahwa Allah akan membalas mereka, membalas amal mereka yang jelek. Tentunya balasannya, ancamannya adalah neraka jahanam. Kenapa? Karena dia berarti sudah tidak lagi mempercayai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Jadi itu ancaman. Kalau disebut ancaman berarti itu dosa besar. Diancam. Bahkan para ulama mengatakan ketika dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dia sudah keluar dari millatul Islam. Kenapa? Karena ini bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, nah disinilah penulis buku ini mengatakan apa makna ilhad? Makna ilhad. Al-ilhad secara bahasa berarti al-mail, kecenderungan. Apa maksudnya? Al-ilhadu fi asma'illah maksudnya adalah cenderung dia di dalam apa? Lebih cenderung untuk mengingkari nama-nama Allah yang besar kepada dia cenderung lebih mana kepada apa? Yang batil. Jadi dia enggak cenderung kepada nama-nama Allah tapi lebih cenderung kepada apa? Nama-nama apa? Yang batil. Itu nama yang disebut dengan apa? Al-ilhad. Dan ini sebagaimana orang-orang yang berani mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Karena dia lebih cenderung kepada makna yang lain ketimbang makna yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa taala, takwil itu apa? Sarful lafzi ila maknan akhar. Itu namanya apa? Mentakwil. Mentakwil itu memalingkan lafaz ke makna yang lain. Lafaznya sih betul. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu kan Al-Qur'annya begitu. Kemudian ditakwil. Dipalingkan lafaz tersebut dengan makna yang lain. Oh, kalau gitu yadun itu
artikan kepada kekuasaan. Berarti qudratullah fawqa qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Padahal kata-kata yad kalau dalam bahasa kita yadun mudah. Cuman tentunya jangan kita samakan bagaimana yadnya Allah dengan yadnya makhluk. Pokoknya apa yang dijelaskan oleh Allah SWT kita imani saja tanpa kita mempertanyakan tangan Allah, tanpa kita samakan tangan Allah, tanpa kita hilangkan kalimat yadun, atau tanpa kita takwil, dipalingkan maknanya kepada apa? Lafaz yang lain. Itu apa? Nggak boleh. Lalu dia mencari makna yang baru, yang diada-adakan. Itu yang disebut apa? Ilhad. Jadi cenderung ke makna yang tidak dijelaskan oleh Allah SWT, kemudian dipalingkan makna tersebut sesuai apa yang dia ada-adakan. Seperti yadullah diartikan dengan apa? Qudratullah. Kenapa? Karena itu jauh maknanya. Yadun ya tangan, sedangkan qudratun apa? Kekuasaan. Maka di sini Allah SWT menyebutkan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, katakanlah ud'ullah, panggillah Allah, aw ud'ur rahman, atau serulah, panggillah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, di mana saja kalian memanggil Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Jadi panggillah nama Allah, serulah Ar-Rahman Allah. Di mana saja kalian, kata Allah SWT, memanggil, menyeru Allah, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki nama-nama yang baik. Semua yang kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala itu nama Allah yang baik semuanya. Seru Allah. Nah, dari sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menyeru namanya. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nama-nama Allah itu apa? Apa yang ingin dia apa? Minta. Insya'u, jika dia apa? Menghendaki, qalu ya Allah. Wa insya'u qalu ya Rahman. Boleh, sesuai dengan permintaan kita. Jadi kata-kata ulama, kalau kita ingin minta rahmat Allah, ya Rahman irhamni atau irhamna. Ya. Kalau kita minta rezeki, ya Razzaq urzuqni rizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban. Kan kita biasanya kalau rezeki panjang gitu ya. Tapi kita panggil Razzaq dulu. Kalau kita apa? Ingin kekayaan, ya Ghaniyyu aghnini bihalalika an haramik. Ya yang maha kaya, Allah Al-Ghani, aghnini, kayakanlah saya dengan harta yang halal. Ya. Min haramik, bersihkan dari yang apa? Haram. Jadi apa? Sesuai dengan kita minta itu. Kalau kita apa? Minta umpamanya dibukakan pintu rahmat, ya Fattah, iftah lana abwaaba rahmatik, bukakanlah pintu rahmat atas kami. Jadi apa? Sesuai dengan permintaan kita. Dan kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-namanya yang agung. Di mana ketika seseorang memanggil namanya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Dan nama-namanya itu kulluha husna, semuanya husna. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada yang pantas untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah illahu, kecuali dia Allah. Yang Allah itu lahul asmaul husna, baginya memiliki nama-nama yang husna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahul asmaul husna. Jadi banyak sekali kalimat al asmaul husna dalam Al-Qur'an. Ini menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang baik, yang bagus, yang indah. Allah Subhanahu wa taala lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Bertasbih makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang indah. Dan Allah Subhanahu wa taala wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Nah, sehingga disebutkan faman nafa asma Allah taala,
barang siapa yang menafikan nama-nama Allah, fahuwa ala tariqatil musyrikin. Orang tersebut persis seperti orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin tidak beriman kepada nama-nama Allah SWT. Allah SWT mengatakan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin, kafirin, usjudu lirrahman, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, Allah. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, wa marrahman, siapa itu Ar-Rahman? Lu enggak kenal Ar-Rahman gitu, kata orang-orang kafir. Maka kita wajib memahami Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Kenapa? Karena ketika orang-orang kafir dipinta untuk apa? Usjudu lirrahman, bersujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Apa jawaban mereka? Wa man-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Saya nggak kenal Ar-Rahman. Nah, itu orang-orang apa? Orang-orang kafir musyrik. Sedangkan kita Ar-Rahman Allah, Allahur Rahman. Kemudian juga dalam ayat lain, udah Isya ya? Belum. Kemudian dalam ayat lain juga Allah SWT menyebutkan wahum yakfuruna birrahman. Dan mereka orang-orang kafir mengingkari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu disebut sifatnya dengan Ar-Rahman. Artinya orang-orang kafir mereka mengingkari Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Dialah Ar-Rahman, itu dialah Rabb kita, Rabb kita, yang tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illahu, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu Rabbana, Rabbi, Rabb kita. Dan fa'amma, jadi apa? Allah itu apa? Rabb kita. Jadi dari sini kita mengakui tentang rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Jadi rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan uluhiyah Allah dengan kita mengatakan Ar-Rahman, bahwa Ar-Rahman itu apa? Rabb kita. Berarti apa? Kita memahami, mengimani rububiyah. Siapa Rabb kita? Allah. Ya, kan gitu. Rabbi. Kemudian kita juga mengimani uluhiyah, di mana kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini menjelaskan ala anna rububiyatahu wa uluhiyatahu yaqtadiyani subuta asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Allah Ar-Rahman, katakanlah dialah Allah Rabb kita, yang tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Dan ini merupakan dalil bahwa ayat itu menjelaskan tentang rububiyah Allah. Ya, rububiyah Allah di mana Allah SWT yang menciptakan kita, dan uluhiyah Allah di mana kita wajib beribadah hanya kepadanya. Yaqtadiyani itu mengandung ketetapan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa annal ladzi laisa lahu asmaun wala sifatun, dan sesungguhnya yang tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat, la yasluh, ya, tidak pantas ayyakuna rabban wa ilahan. Jadi sesuatu yang tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat, ya, tidak pantas untuk dijadikan sebagai Rabb dan ilah. Jadi ketika dia tidak memiliki nama-nama yang sempurna, tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna, la yasluh. Ya, kata para ulama, tidak pantas untuk dia dijadikan sebagai Rabban, Rabb. Tidak juga pantas untuk dijadikan sebagai ilah. Ya, jadi inilah apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dari sini maka wajib bagi kita untuk memahami, mengimani dan mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hanya ente beriman enggak kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman sih. Lalu bagaimana cara mengimaninya? Apakah Anda tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak tahu sih, cuman yang penting saya beriman saja pada Allah. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena Allah SWT menjelaskan bahwa Dia memiliki nama-namanya dan sifat-sifatnya yang wajib kita imani. Karena ketika seseorang tidak mengimani sifat-sifatnya dan nama-namanya, berarti dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Sepertinya udah waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.